Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nur Amalia Arfan dan rekan saya Andiani Nurdianingrat dan Iin Farlina akan menjelaskan terkait analisis yang telah kami kerjakan untuk klasifikasi kategori pada portal berita kompas.com menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier. Pendahuluan. Dengan adanya akses internet yang mudah dan cepat, pengguna dapat mengakses berita dari berbagai sumber dengan beragam topik. Namun, jumlah artikel yang diterbitkan tiap harinya itu sangat besar, menyebabkan kesulitan dalam mengelompokkan atau mengorganisir artikel ke dalam kategori yang relevan. Untuk mengatasi hal tersebut, analisis ini menggunakan metode klasifikasi dalam mengelompokkan artikel berita dengan kategori yang tepat. Salah satu algoritma klasifikasi yang populer yaitu Naive Bayes Classifier. Algoritma ini telah terbukti efektif dalam klasifikasi teks dan telah diterapkan dalam berbagai bidang seperti analisis sentimen, pengenalan bahasa, dan klasifikasi dokumen. Kelompok kami mengambil klasifikasi dokumen pada portal berita kompas.com karena memiliki cakupan berita yang luas dan termasuk populer di Indonesia. Dengan mengklasifikasikan artikel berita kompas.com ke dalam kategori yang relevan, dapat memudahkan pengguna dalam mencari dan membaca berita. Dalam hal ini, kategori yang diambil yaitu kuliner dan edukasi, yang merupakan topik menarik bagi banyak pengguna dan akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya berikutnya. Perkenalkan, nama saya Iin Farlina. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang metode. Yang pertama itu data. Data yang digunakan berasal dari portal berita kompas.com dengan memilih kategori kuliner dan edukasi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengakses indeks dari tiap kategori pada portal berita kompas.com menggunakan teknik crawling. Secara otomatis, program akan mengunjungi halaman-halaman web pada portal berita dan mengambil informasi yang diperlukan, seperti judul berita dan isi dari teks berita. Informasi yang didapatkan berupa berita terbaru dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Juli 2023. Data berisi 61 record konten berita yang disimpan dalam format CSV. Setelah proses scrolling selesai, selanjutnya dilakukan pra-pemrosesan data, seperti pembersihan data, tokenisasi, dan representasi vektor. Dapat diterapkan pada data-data yang dikumpulkan tersebut. Yang kedua itu proses klasifikasi. Klasifikasi teks adalah sebuah proses di mana dokumen-dokumen ditempatkan ke dalam kategori-kategori atau kelas-kelas yang sesuai berdasarkan karakteristik yang ada dalam dokumen tersebut, dengan tujuan untuk menciptakan model atau fungsi yang dapat digunakan untuk mengelompokkan dokumen teks lainnya yang belum memiliki kelas yang diketahui sebelumnya. Berikut adalah alur proses dari perancangan model klasifikasi berita yang dibangun. Dimulai dengan pengumpulan dataset dengan teknik crawling. Secara otomatis, program akan mengunjungi halaman-halaman web pada portal berita dan mengambil informasi yang diperlukan, seperti judul berita dan isi teks berita. Setelah proses crawling selesai, selanjutnya dilakukan pre-processing data, seperti pembersihan data, tokenisasi, dapat diterapkan pada data yang telah dikumpulkan tersebut. Selanjutnya, yaitu pembuatan kata, untuk mengukur tingkat kepentingan kata dalam sebuah dokumen atau kumpulan dokumen. Digunakan TF-IDF sebagai metode untuk pembuatan katanya. Kemudian menerapkan model klasifikasi Naive Bayes untuk melakukan prediksi kategori atau kelas suatu dokumen berdasarkan kemunculan kata-kata atau fitur-fitur dalam dokumen tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiani Nurdianingrat, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan melakukan demonstrasi sederhana terkait model klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes yang telah kami buat. Nah, di sini untuk rolling datanya, saya menggunakan library request dan Beautiful Shop
untuk mengambil artikel berita dari halaman indekskompas.com dalam kategori edukasi. Lalu selanjutnya, untuk mengambil informasi berita atau isi dari berita menggunakan kategori food, kami mengganti variabel link ini menjadi indeks dari kategori food yang ada pada website kompas.com. Selanjutnya, karena kedua dataset tersebut tidak tergabung, untuk memudahkan proses pre-processing, di sini kami membuat sebuah program gabung CSV yang bisa digunakan untuk menggabung kedua file edukasi dan file dataset food. Selanjutnya, pada masuk ke tahap pre-processing, di sini kami mendefinisikan fungsi preprocess text untuk melakukan proses preprocessing pada teks berita. Nah, pada fungsi ini, teks berita diubah menjadi huruf kecil dengan menggunakan case folding. Selanjutnya, angka dan tanda bacanya itu dihilangkan atau dihapus menggunakan fungsi regex. Kemudian dilakukan tokenisasi atau pemisahan kata menggunakan fungsi NLTK word tokenize. Kemudian selanjutnya dilakukan penghapusan stop word atau kata-kata yang mengandung makna tidak berarti seperti yang, di, adalah, menggunakan stop word bahasa Indonesia dari nlt.corpus. Selanjutnya dilakukan stemming atau penghilangan imbuhan pada setiap kata menggunakan sastrawi stemmer. Selanjutnya, setelah pre-processing selesai, hasil teks ini akan disimpan dalam kolom pre-processing text pada data frame. Setelah itu, program menggunakan data to CSV untuk menyimpan hasil pre-processing dan kolom teks pre-processed text ke dalam CSV baru dengan nama preprocess.csv. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan antara konten yang belum dilakukan pre-processing. Setelah dilakukan pre-processing, maka semua hurufnya akan menjadi huruf kecil, imbuhan juga menjadi kata dasar atau term, dan sudah tidak ada tanda baca ataupun angka di dalamnya. Masuk pada bagian proses klasifikasi. Nah, langsung saja di sini kami mengimport library matplotlib ini untuk membuat visualisasi confusion matrix. Kemudian di sini kami menggunakan label true label dan predicted label untuk memprediksi hasilnya. Tingkat akurasi yang didapatkan dari model yang terbentuk berdasarkan algoritma naive Bayes yang telah diterapkan itu terbilang sangat bagus karena mencapai angka 1. Hasil visualisasi yang telah terbentuk, warna biru tua ini mewakili atau menggambarkan true positif, di mana jumlah instance yang diklasifikasikan dengan benar sebagai positif terdiri dari 8 data. Selanjutnya ada true negatif yang digambarkan dengan warna biru muda. Di sini mewakili jumlah instan yang diklasifikasikan dengan benar sebagai negatif terdiri dari 4 data. Kemudian ada false positif dan false negatif yang terdiri dari 0 data. Mungkin itu saja hasil demonstrasi dari kelompok kami. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.